Wassalam dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Tahun ini kita kajian subuhnya itu membahas kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul. Jadi kitabnya kisah-kisah para nabi dan rasul, karya Imam Ibnu Katsir. Untuk apa kita belajar ini? Agar anak-anak kita lebih kenal dengan para nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang 25. Jangan sampai anak-anak kita lebih kenal Ronaldo, lebih kenal Messi, lebih kenal si Jungkook, lebih kenal personil Blackpink. Minimal kita belajar dan kita ajarkan kepada anak kita. Kisah Nabi yang pertama tentunya Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang pertama kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi adabnya kalau kita sebut nama Nabi, ya minimal kita sebut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat sampai dengan selesai. Allah menceritakan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, Allah hendak menjadikan khalifah di bumi, maka mereka berkata, ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di bumi, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Kata Allah berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda. Jadi dari zaman cerita ini, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat itu bertanya, kenapa kau ciptakan manusia ya Allah? Malaikat ini suka merusak. Ternyata kata malaikat itu betul, manusia ini memang suka merusak. Padahal malaikat itu senantiasa bertasbih memuji Allah. Kemudian Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Kemudian diperlihatkan kepada malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kamu benar. Maka Nabi Adam alaihissalam bisa menyebutkan karena sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Adam diciptakan, maka Allah perintahkanlah semua malaikat untuk sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, karena iblis itu ingkar. Ditanyalah oleh Allah, wahai iblis, kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Dijelaskan di banyak ayat. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripada tanah, kata si iblis. Tapi argumentasi iblis ini tertolak. Siapa yang mengatakan api lebih baik daripada tanah? Tak ada. Itu pendapat iblis saja. Pertanyaannya kemudian, Adam diciptakan dari mana? Kalau di Quran itu banyak min turab, dari tanah, atau min salsalin min hamain masnun, tanah liat berwarna hitam dan diberi bentuk. Jadi kita ini dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kalau kita turunan Nabi Adam. Dan sesungguhnya kami menciptakan kamu kemudian memberi bentuk tubuhmu
Ditanya Allah, apa yang menghalangi kau tidak sujud kepada Adam? Katanya, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, Adam. Jadi kesalahan pertama iblis itu dia sombong. Makanya kata ulama, sombong ini sifatnya iblis. Jadi kalau kita manusia sombong itu mencontoh iblis. Apa itu sombong? Sombong itu bukan yang kalau naik kendaraan tak nyapa, bukan itu sombong. Kalau dapat duit pura-pura nggak tahu, bukan itu sombong. Tak pernah tegur sapa, bukan itu sombong. Sombong itu merasa lebih baik daripada orang lain, itu namanya sombong. Yang kedua, menolak kebenaran, itu sombong. Berarti sombong. Kalau kita kan biasanya sombong sekarang kamu ya, lebaran itu tak mau datang. Jadi karena tak datang itu tidak namanya sombong. Padahal sombong itu definisinya merasa diri lebih baik daripada orang lain, itu namanya sombong. Itu sifatnya iblis. Makanya kata Allah, tak masuk surga siapa saja yang dalam hatinya ada sebesar zarrah sombong. Karena iblis tak mungkin masuk surga. Udah dinas iblis itu tempatnya di neraka. Jadi sombong itu merasa lebih baik. Ada yang sombong karena ilmu, merasa lebih pintar. Ada yang sombong karena ibadahnya hebat. Ada kita lihat, wah aku terawih 20, dia cuma 8. Yang 8 bilang, aku terawih, dia tak terawih. Kita merasa lebih baik. Contoh yang hadir subuh ini, dalam hati terbersit. Apalah orang tak mau ikut kajian subuh, udah macam betul aja. Nah itu kita sombong itu. Kita merasa lebih baik. Yang hadir pagi ini merasa lebih baik dibandingkan yang tak hadir, itu sombong. Mungkin yang tak hadir mau kerja, silakan dia kerja. Suatu hari Nabi di Masjid Nabawi melakukan halaqah kajian. Ada pemuda lewat bawa cangkul. Kata sahabat yang lain mengomentari, celaka orang itu. Nabi sedang kajian, dia pergi bawa cangkul ke kebun, pergi ke kebun. Bahasa kita kerja lah. Orang ngaji dia kerja. Kata Nabi, jangan kalian berkomentar seperti itu. Dia kerja itu juga sunnahku, kata Nabi. Dia kerja itu mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, itu juga sunnahku. Ngaji ya sunnah, bagian sunnah baginda Rasulullah SAW. Kerja juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan kita merasa lebih baik. Semua orang punya porsinya masing-masing. Jadi kerja juga sunnah Nabi. Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk macam batako kayaknya. Udah ada tanah liat hitam, lumpur hitam kayaknya batako, bukan batako, batu bata, macam-macam batu bata, tanah liat. Min salsalin min hamadin masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Itulah awal penciptaan bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi lebih dulu mana jin sama manusia? Jin lebih dulu. Maka ayatnya wa ma khalaqatul jinna wal insan, jin dulu baru manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin lebih dulu, lebih senior. Makanya iblis merasa senioritasnya terganggu dengan hadirnya Adam. Anak baru disuruh kita sujud. Contoh bapak-bapak yang sudah kerja 30 tahun, tahu-tahu ada anak baru jadi manajer langsung. Bapak-bapak udah senior 30 tahun kerja di PT, tahu-tahu ada anak baru masuk langsung jadi manajer, disuruh pula hormat sama anak baru. Kira-kira bapak-bapak terganggu pasti senioritasnya. Aku lebih lama di sini, aku lebih tahu PT, tahu-tahu ada anak baru.
disuruh pula hormat sama anak baru. Jadi kalau ada orang lama merasa terganggu senioritasnya dengan anak baru, hati-hati. Itu ciri-ciri itu. Tapi inilah iblis, karena dia tak senang. Iblis itu tak senang. Gara-gara Adam aku dikeluarkan dari surga, dia membuat makar. Iblis ini membuat makar. Apa yang direncanakan iblis? Dia mau keluarkan Adam dengan istrinya Hawa dari surga. Jadi kata Allah, wahai Adam, wahai Hawa, kau boleh makan semua yang ada di surga, silahkan nikmati semua yang ada di surga. Tapi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini. Pohon kata ulama itu namanya, tak ada nama pohonnya, tapi dikasih, biasanya kita dengar namanya pohon khuldi. Pohon khuldi. Jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Banyak lagi pohon-pohon yang lain. Kenapa Nabi Adam dimakannya juga pohon khuldi itu? Makanya Nabi Musa ini kan agak, Nabi Musa itu nabi yang suka protes. Allah yang protes sama Nabi Musa. Jadi ketemulah Nabi Musa sama Nabi Adam. Wahai Adam, gara-gara kau lah aku dikeluarkan dari surga, kata Nabi Musa. Karena dia itu ada pembahasan. Wahai Adam, maukah kamu? Kata iblis ini. Kemudian iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Jadi iblis itu dia bilang sama Adam. Jadi ada kisah riwayat begitu. Iblis itu suatu saat menangis. Dilihat sama Adam, wahai iblis, kenapa kau nangis? Aku sedih, katanya. Kenapa sedih? Surga yang begitu indah ini, tapi kau tak abadi di surga, kata iblis. Jadi aku sedih dengan keadaanmu, wahai Adam. Padahal dia menipu. Baru dibisikkannya, kalau kau mau abadi, wahai Adam, makan pohon itu. Jadi jangan tertipu. Jamaah sekalian, kadang ada orang nampaknya baik, tahu-tahu dia menjerumuskan kita. Dan dari zaman awal penciptaan kayak gitu. Iblis itu pura-pura nangis dia, pura-pura dia peduli, pura-pura dia iba lihat nasi Adam yang akan tidak abadi di surga. Tahu-tahu niatnya untuk melanggar perintah Allah, makan buah khuldi. Kalau zaman sekarang modelnya pinjamlah duitmu dulu 100, besok bayar, jadi palsu. Besok ditagih, besok lagi. Jadi kalau ada kata agar silaturahim tidak terputus, pinjam dulu 100, itu terbalik. Yang ada gara-gara 100 tak terus apa. Ini membuktikan kepada kita jangan terlalu percaya kepada orang yang nampaknya iba, padahal niatnya tak baik. Kata iblis, maukah kau tunjukkan kepada kamu pohon keabadian? Tapi kata Adam ini, tapi itu dilarang sama Allah. Iyalah, biar kau tak abadi di surga. Bahkan kata iblis, sekarang sudah boleh, katanya. Kata siapa? Kata Allah. Makanya Adam ketika ditanya oleh Allah, kenapa kau makan wahai Adam? Pada dilarang. Aku tak percaya wahai Allah ada hambamu yang memakai namamu untuk berbohong. Jadi iblis itu mencatut nama Allah dimakainya untuk membohongi Adam. Zaman sekarang banyak kayak gitu. Demi Allah, tahu-tahu berbohong dia. Jadi itu sifat-sifat iblis kayak gitu. Dipakai nama Allah untuk berbohong. Yang dibohongi Nabi Adam. Jadi kisah Nabi Adam ini memberikan pelajaran kepada kita. Iblis itu luar biasa. Kalau sekarang setan itu luar biasa. Dia sudah berjanji, katanya, karena dia dikeluarkan dari surga, aku berjanji Allah akan aku goda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kita itu tak bisa lepas dari godaan setan. Kita itu
apapun pekerjaan kita selalu digoda setan. Jadi bukan berarti yang kerja di masjid tak ada yang menggoda, kalau kerja di pasar banyak yang menggoda, kalau kita jadi guru tak digoda, kalau kita jadi pedagang digoda, tidak. Semua pekerjaan kita itu digoda setan, berpeluang berdosa. Peluang dosanya luar biasa, digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apapun pekerjaan kita rentan dengan dosa, dan digoda terus sama setan. Maka kita diajarkan pagi-pagi baca doa a'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanir wahamah wa min kulli 'ainin lamah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Diajarkan untuk memohon perlindungan dari godaan syaitan. Yang pedagang digoda tipu-tipu timbangan. Yang pekerja digoda curi-curi waktu kerja, ambil inventaris perusahaan bawa pulang. Yang jadi guru diuji keikhlasannya, yang pengurus masjid diuji amanahnya. Ada semua ada. Peluang kita berdosa ini banyak. Jadi jangan terlalu percaya. Kalau ada orang nampaknya kayak peduli sama kita, belum tentu dia peduli. Jangan-jangan dia mengorek informasi untuk gosip terbaru. Nanti gosip kita, kesedihan kita itu dijadikannya bahan gosip selanjutnya. Jadi kalau kita susah, maka mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia, karena manusia itu bukan yang bisa menyelesaikan masalah. Banyak juga masalahnya. Terus Hawa dari mana? Ternyata bukan Hawa, bukan H-A-W-A, tapi Hawa. Hawa. Tulisannya itu wawunya tasdid, Hawa. Karena diciptakan dari makhluk yang hidup. Jadi Sayyidatina Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling megah. Nanti kita bahas. Jadi sementara itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ingat, sifat sombong itu sifat iblis. Jangan kita ikut. Yang kaya jangan sombong dengan hartanya, yang pintar jangan sombong dengan ilmunya, yang rajin ibadah jangan sombong dengan ibadahnya, yang cerdas, yang berkuasa jangan sombong dengan kekuasaannya. Sudah ada contohnya. Qarun kaya, Allah telunjukkan, Allah telan dengan harta-hartanya. Fir'aun berkuasa, Allah tenggelamkan. Haman cerdas, habis. Jadi pelajaran yang kita ambil nomor satu, jangan sombong. Sombong itu sifatnya iblis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.